Bismillah, alhamdulillah, wa sallallahu wasallam ala rasulillah. Ada salah seorang wahabi tidak tahu malu. Dia banyak mencatut para kiai, para masyayikh, para ulama, baik ulama-ulama kita dari Indonesia terdahulu ataupun di zaman sekarang. Dia mengatakan seperti ini. Bukan. Tawassul itu bukan minta kepada wali yang sudah mati. Kalau kepada orang yang masih hidup boleh. Para sahabat ketika Rasulullah SAW wafat tidak pergi ke kuburan Nabi lalu minta-minta di kuburan Nabi itu. Tidak. Tetapi mereka apa yang dilakukan? Pergi ke orang-orang soleh yang masih hidup lalu minta kepada beliau, mintakan kepada Allah. Itu boleh. Kalau kepada orang mati, wali-wali yang sudah mati, tidak boleh. Kalau Jangan heran kalau wahabi ini tidak tahu malu, banyak mencatut para ulama kita terdahulu. Bahkan lebih dari itu ya, karena mereka aja sering mensyirikkan, mengkafirkan tentang apa yang dilakukan oleh kaum Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena pada hakikatnya adalah mereka kaum yang terhalang dari keberkahan, kaum yang terhalang dari syafaat baginda Rasulullah Muhammad SAW. Tidak ada di dalam hati mereka sedikit pun kecintaan terhadap baginda Rasulullah SAW. Kita lihat maulid, perayaan maulid Nabi, dia katakan bid'ah, syirik, haram. Tawassul dengan baginda Rasulullah SAW, dia katakan syirik, haram. Menziarahi makam Rasulullah, dia katakan bahwa perjalanan menuju ziarah makam Rasulullah juga adalah perbuatan yang haram. Wal'iyadzubillah. Istighosah dengan baginda Rasulullah, dia katakan syirik, haram. Wal'iyadzubillah. Maka jangan heran kalau sekelas wahabi kerocok kayak Hari Pras tadi itu banyak mencatut para ulama-ulama Ahlus Sunnah di masa sekarang. Karena hal ini yang sudah banyak dilakukan oleh para wahabi terdahulu. Tidak segan-segan Ibn Baz yang merupakan wahabi, memiliki mata yang buta, lebih dari itu juga hatinya buta. Dia mengkafirkan terhadap sahabat Bilal ibn Haris. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal ibn Haris adalah merupakan wasilah, penyebab seseorang terjatuh dalam kemusyrikan. Wal'iyadzubillah. Ada suatu hadis diriwayatkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari dan juga oleh banyak para ulama ahli hadis terkemuka lainnya. Hadis ini menceritakan bahwa di masa Khalifah Umar Ibn Al-Khattab itu terjadi masa kemarau, terjadi masa paceklik yang begitu dahsyat. Lalu ada seorang sahabat datang ke kuburan Rasulullah SAW lalu mengatakan, "Ya Rasulullah, istasqi li ummatika fa innahum qad halaku." Wahai Rasulullah, mintakan hujan karena sesungguhnya umatmu ini telah hancur. Lalu apa yang terjadi? Ibn Baz menulis catatan kaki atas hadis, atas perbuatan apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal ibn Haris ini. Dia mengatakan di dalam catatan kaki berikut ini, saya sertakan dengan kitabnya, wa anna ma fa'alahu hadar rajul munkarun wa wasilatun ila syirki bal qad ja'alahu ba'du ahli ilmi min anwa'i syirki wal a'yadzu billah. Jadi konsekuensi Ibn Baz ini, menurut dia bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat Bilal ibn Haris tersebut adalah perkara mungkar yang menjerumuskan dalam perbuatan syirik. Yang kedua, menurut Ibn Baz, bahwa sahabat yang datang ke makam Rasulullah itu harus dipertanyakan, benarkah dia sahabat Bilal ibn Haris atau bukan. Ia mengatakan sahabat tersebut tidak ketahui, majhul katanya. Kemudian menurut Ibn Baz juga bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat tersebut, artinya Bilal ibn Haris ini, adalah menyalahi kebanyakan para sahabat terkemuka karena mereka semua tidak melakukan itu. Kita katakan terhadap Ibn Baz tadi dan macam Hari Pras ini serta kerocok-kerocoknya dari kalangan kaum Wahabiyah, bahwa omongan ente dalam catatan kaki di atas sama saja dengan mengkafirkan sahabat Nabi. Ente mengatakan bahwa perbuatan sahabat mulia tersebut adalah wasilah atau perantara yang menjadikan seseorang musyrik.
Dengan begitu tanpa sadar ente juga telah mengkafirkan semua ulama yang telah meriwayatkan hadis tersebut. Ini bukti nyata bahwa ente, Harry Pras, dan kerocok-kerocoknya tidak paham terhadap hadis-hadis Nabi. Kemudian tanpa sadar bahwa Anda juga telah mengkafirkan sahabat Umar yang merupakan sahabat senior, sahabat terkemuka yang senior. Lihat dong hadisnya secara lengkap, pelototin. Udah jelas itu sahabat Bilal ibn Haris yang mendatangi makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bermimpi berjumpa dengan baginda Rasulullah, lalu mendatangi sahabat Umar dan menyampaikan salamnya Rasulullah untuk Umar. Lihat, jawab, apakah Umar mengkafirkan Bilal karena mendatangi makam Rasulullah? Jawab, jawabannya tentu tidak. Tapi Umar justru malah mengatakan, ya Rabbi ma'alu illa ma'ajaztu. Saya tidak akan pernah menyerah kecuali dari sesuatu yang tidak saya mampu. Jadi jangan heran kalau seandainya macam Harry Pras ini berani nuding kafir, berani menuding syirik terhadap mereka yang bertawassul, terhadap kaum ahlu sunnah dari kalangan ahli tauhid yang beristighosah, berziarah makam baginda Rasulullah atau para ulama, para wali dan orang-orang saleh. Jadi memang kaum Wahabi ini adalah kaum yang terhalang dari keberkahan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syarat yang mereka buat bahwa tawassul hanya boleh dengan orang yang hidup dan berada di hadapannya, itu adalah syarat batil, syarat yang mereka buat-buat semata. Buktinya apa? Dalil kita selaku kaum ahlus sunnah itu adalah boleh bertawassul dengan orang yang masih hidup dan di hadapannya ataupun tanpa di hadapannya, dan terhadap mereka yang sudah meninggal dunia sekalipun. Bahwa datang seorang buta kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengadu tentang kebutaannya tersebut. Lalu Rasulullah berkata, in syi'ta sabarta wa in syi'ta da'autu laka. Kalau kau bersabar, ada kalanya engkau bersabar karena di situ akan menjadi ladang pahala buat Anda, atau kalau enggak, da'autu laka. Artinya apa? Bahwa aku ajarkan kepadamu doa untuk engkau baca. Hingga akhirnya Rasulullah mengajarkan doa kepada orang buta tersebut, yang mana doanya itu berisikan tentang tawassul. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika min nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah. Ya Muhammad, inni atawajjahu bika ila rabbi fi hajati lituqdali. Hingga akhirnya apa? Orang buta tersebut pergi ke suatu tempat, kemudian berwudu, sholat 2 rakaat dan berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah itu masuk kembali ke majelisnya Rasulullah dan posisinya sudah dalam keadaan bisa melihat.